Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Disaputra dengan NIM 13 12 5013. Kali ini saya akan melakukan literatur review mengenai buku Menempuh Jalan Rakyat karya DN Aidit. Disclaimer, literatur review ini tidak ditujukan untuk mendukung PKI dalam bentuk apapun, melainkan hanya berfokus pada nilai-nilai demokrasi yang tercantum dalam buku tersebut. Baik, langsung saja kita bahas bukunya. Demokratis dan cinta damai. Alien Omajar, Sosialista, Mungkar Smart, Kadar Esters, Visite Sevel. Di tengah-tengah keadaan di mana tingkat penghidupan rakyat semakin sangat merosot, pemecatan kaum buruh merajalela dan bahaya kelaparan timbul di mana-mana. Di tengah-tengah keadaan di mana gerombolan-gerombolan Darul Islam, BOS, Smith, dan lain-lain masih terus-menerus menimbulkan korban harta benda dan jiwa yang tidak sedikit dari rakyat di desa-desa. Di tengah-tengah keadaan di mana tekanan politik imperialisme Amerika semakin keras dan kasar untuk menjerat Indonesia ke dalam persiapan peperangan imperialis yang baru. Di tengah-tengah keadaan di mana kesadaran politik dari rakyat meningkat dengan cepat berkat pengalaman yang pahit di bawah pemerintah yang terikat oleh KMP. Di tengah-tengah semua ini, PKI menunjukkan jalan yang benar kepada rakyat dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menempuh haluan politik luar dan dalam negeri yang baru, yang akan sungguh-sungguh membebaskan Indonesia dari ikatan dan tekanan imperialisme Belanda, Amerika, dan yang akan mengatasi kekacauan dan kesukaran di dalam negeri. Inilah sebabnya, maka rakyat mencurahkan perhatian dan harapannya kepada PKI. PKI berpendapat bahwa adanya bermacam-macam partai di Indonesia merupakan hal yang wajar, karena masyarakat Indonesia masih terbagi dalam kelas-kelas dan sedikit atau banyak perkembangan dari partai-partai itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang harus diusahakan ialah penyederhanaan daripada partai-partai yang ada sekarang. Karena menurut buku Kepartaian Indonesia, keluaran Kementerian Penerangan Republik Indonesia tahun 1951, di Indonesia ada 27 partai. Ini terlalu banyak. Dan belum lagi dihitung partai-partai yang belum masuk buku resmi pemerintahan tersebut. Banyak di antara partai-partai itu mempunyai dasar dan tujuan yang sama, atau hampir sama. Partai-partai demikian sudah selayaknya mempersatukan diri, dan perkembangan dari partai sejarah memang akan mempersatukan mereka. Akan tetapi, PKI tidak akan mencampuri soal-soal internal daripada partai-partai lain, walau untuk mempersatukannya sekalipun. Itu adalah soal daripada partai-partai yang bersangkutan sendiri. Kewajiban PKI ialah mengajak partai-partai apa saja yang setia dan jujur untuk bekerja sama dengan PKI guna menggalang front persatuan nasional dan front-front persatuan di berbagai kalangan, di kalangan kaum buruh, kaum tani, kaum terpelajar, kaum pecinta, dan ahli kebudayaan, kaum wanita, pemuda, pengusaha, dan lain-lain. Jika dikatakan bahwa PKI menghendaki diktator daripada rakyat atau musuh-musuh rakyat, maka inilah yang benar dan inilah yang dihendaki oleh PKI. Bukan diktator perseorangan, bukan diktator partai, bukan diktator golongan kecil atau golongan besar. Diktator atau kekuasaan yang dihendaki PKI ialah diktator atau kekuasaan oleh lebih dari 90% penduduk atas penduduk yang kurang dari 10%. Yang kurang dari 10% ini ialah kaum reaksioner yang terdiri dari kaum imperialis, kaum tuan tanah besar, dan kaum komprador atau agen-agen imperialis yang terdiri dari orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia itu sendiri. Lalu kenapa PKI menghendaki diktator rakyat Indonesia atau musuh-musuh rakyat? Pengalaman perjuangan rakyat Indonesia selama 44 tahun, yaitu sejak tahun 1908,
mengajarkan supaya rakyat Indonesia melakukan diktator atas musuh-musuhnya. Hak berbicara dari musuh-musuh rakyat, dari kaum reaksioner, yaitu kaum imperialis, tuan-tuan tanah besar, dan agen-agennya yang terdiri dari orang-orang asing maupun orang-orang Indonesia itu sendiri harus dihapuskan. Hanya rakyat, yaitu kaum buruh, kaum tani, borjuasi kecil, dan borjuasi nasional yang mempunyai hak berbicara. Sistem demokrasi yang dikehendaki oleh PKI ialah sistem demokrasi yang dilaksanakan di antara rakyat. Kepada rakyat diberikan hak berbicara, hak bersidang dan berkumpul. Hak digabungkan kedua-keduanya ini, yaitu diktator kepada kaum reaksioner dan demokrasi bagi rakyat. Maka menjadilah ia diktator daripada demokrasi rakyat, atau singkatnya diktator demokrasi rakyat. Penting juga di sini disebutkan bagaimana sikap PKI terhadap agama di dalam pemerintah demokrasi rakyat. Dalam program umum PKI dijelaskan bahwa demokrasi rakyat yang dituju oleh PKI ialah republik yang meminjam kebebasan beragama. Yang ditentang oleh PKI ialah tiap-tiap usaha imperialis yang mempergunakan agama untuk memecah belah persatuan nasional, seperti yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh Van der Plas dan agen-agennya di Indonesia sampai saat ini. Atas dasar pendirian ini pula, dan sesuai dengan pendirian berbagai golongan agama di Indonesia, PKI tidak menyetujui adanya dominasi atau kekuasaan agama yang satu atas agama yang lain. PKI ingin demokrasi yang dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dengan hak-hak rakyat yang dijamin. Kaum usaha nasional dirugikan oleh imperialisme. Lihatlah misalnya betapa hebatnya mereka dirugikan oleh politik embargo dan politik keuangan pemerintah Indonesia yang dikendalikan oleh imperialis Amerika dan Belanda. Oleh karena itu, mereka harus menjadi kekuatan front persatuan melawan imperialisme. Program PKI sekarang, yaitu program demokrasi rakyat, sama sekali tidak bermaksud melikuidasi mereka dengan jalan menasionalisasi perusahaan-perusahaan mereka. Malah program demokrasi rakyat mau memberi kedudukan stabil pada mereka untuk memperbesar tenaga produktif masyarakat sebagai syarat menuju masyarakat sosialis. Program demokrasi rakyat bertujuan mempertahankan hak perseorangan dari pengusaha-pengusaha nasional. Jadi, adalah bertentangan sama sekali dengan keterangan-keterangan kaum reaksioner yang mengatakan bahwa PKI menghendaki hapusnya hak milik perseorangan sehingga tiap-tiap orang tidak boleh mempunyai apa-apa lagi. Tujuan yang terakhir ialah untuk membebaskan tenaga produktif di desa dari cengkraman sistem milik tuan tanah agar dapat mengembangkan produksi pertanian, dan dengan demikian terbukalah jalan untuk industrialisasi sebagai syarat untuk menuju sosialisme. Dalam pertentangan antara kolonialisme Belanda dengan bangsa Indonesia, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak bangsa Indonesia. Dalam pertentangan antara fasisme Jepang dengan rakyat Indonesia, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak rakyat Indonesia. Dalam pertentangan antara rakyat Indonesia dengan imperialis Amerika, PKI memihak satu pihak, yaitu pihak rakyat Indonesia. Dalam pertentangan antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Klik Sukiman, PKI memihak rakyat Indonesia. Dalam pertentangan antara demokrasi dan fasisme, PKI memihak demokrasi. Dalam pertentangan antara sosialisme dan demokrasi rakyat di satu pihak dengan imperialisme dunia di pihak lain, PKI memihak sosialisme dan demokrasi. Dalam pertentangan antara damai dan perang, PKI memihak damai. Di sini, PKI tidak mencoba-coba untuk berada di antara dua pertentangan ini. PKI tidak mencoba-coba untuk duduk di antara dua kursi, melainkan PKI selalu konsisten untuk berada di pihak yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, PKI mengajarkan kita untuk bersatu dan berjuang dalam mencapai Indonesia yang merdeka, demokratis, dan sejahtera. PKI juga menyuarakan untuk galang front persatuan nasional untuk melawan imperialisme dan kolonialisme.
serta memperjuangkan demokrasi hak-hak rakyatnya. Mungkin sekian literatur review dari kami. Bila mana ada kesalahan kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Dadah.